Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Barat. Di sini kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Agus Sudiarto sebagai observer, kemudian ada Bu Vera selaku coach, kemudian Bu Dewi Indrani selaku coachnya. Sini kami akan mempraktekkan teknik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya, Bu Vera? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah, sehat juga. Hari ini kita ada praktik coaching ya, Bu Vera ya? Iya, Pak. Nanti kita akan ada kucing. Oke, baik. Sebelumnya boleh saya tanya-tanya terlebih dahulu ya, Bu Vera? Iya, Pak, silakan. Oke, nah bagaimana rubrik penilaian yang akan nanti Ibu lakukan dalam praktek coaching ini, Bu? Iya, nanti penilaiannya akan mencangkup tentang alur dari kucing itu sendiri, yaitu alur Tirta. Jadi nanti akan mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Begitu, Pak. Jadi alur Tirta, Bu ya. Ya, Pak. Kemudian nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Eh, dalam coaching kali ini, apa namanya yang ingin dikembangkan yaitu tentang apa namanya menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, sehingga nanti bisa menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan yang dimiliki oleh kucing untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Pertanyaan yang berbobot itu, Bu ya. Ya. Kemudian dari kompetensi itu, Bu, untuk yang lebih spesifiknya, Bu, apa yang nanti akan Ibu kembangkan untuk kompetensinya yang lebih spesifik? Yang lebih spesifik lagi ingin dikembangkan adalah tentang itu tadi ya, tentang bagaimana apa namanya menciptakan suasana ya, suasana kucing yang nyaman baik bagi coach maupun bagi kucingnya, sehingga nanti di sana akan bisa tercipta apa namanya si coach ini nanti bisa dengan mudah menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, dan juga kucingnya akan merasa nyaman sehingga dia akan lebih mudah mengungkapkan apa yang permasalahan dihadapinya, seperti itu, Pak. Menciptakan suasana yang nyaman gitu, Bu ya. Nah, dari kompetensi tersebut nanti indikator indikator pencapaian tujuannya yang diinginkan seperti apa, Bu? Oke, indikator ketercapaiannya itu jika misalnya adalah ketika si kucing ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia punya gitu, Pak. Jadi dari perbincangan-perbincangan nanti diharapkan kucing ini bisa menemukan apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, Begitu, Pak. baik, terima kasih Bu Vera. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Mungkin silakan Bu Vera untuk melakukan coachingnya bersama Bu Dewi Indrani. Oke, terima kasih, Pak. Saya minta izin untuk menghadirkan Bu Dewi ya, Pak ya. Oke, Bu, silakan. Baik, Bu Dewi, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana, Bu? Alhamdulillah. Vera, sehat juga. Alhamdulillah sehat. Gimana ini? Ada sesuatu yang ingin diperbincangkan atau gimana? Ya, Bu. Jadi
ada beberapa suatu apa ya namanya ya, suatu masalah yang akan saya bincangkan pada sesi coaching hari ini. Oh, gitu. Ada masalah atau gimana? Ya Bu, jadi ini terkait dengan apa ya, permasalahan di kelas ya Bu ya. Jadi saya ini kan sebagai wali kelas ya Bu. Saya ini sebagai wali kelas kelas 9D. Jadi saya itu memiliki beberapa siswa yang apa ya, yang namanya sulit diatur lah seperti itu Bu. Sudah melakukan beberapa kali namanya restitusi, cuman belum juga berhasil seperti itu. Jadi ceritanya seperti ini Bu. Saya sebagai wali kelas 9D ketika itu ada pembagian rapot semester 1. Ada 3 siswa yang rapotnya ditahan oleh beberapa guru sehingga saya tidak diizinkan untuk membagikan rapot tersebut. Eh, eh, di antara tiga siswa ini, 2 siswa sudah alhamdulillah sudah apa ya namanya sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Namun ada 1 siswa ini yang mengganjal sampai saat ini Bu, sampai detik masuknya semester 2 hingga pertengahan semester ini, dia belum mampu menyelesaikan tugas-tugas di semester 1. Oh, Selain begitu. itu, iya, jadi selain itu juga perkembangan selain apa ya, akademiknya yang seperti itu ya, saya bingung juga mengatasinya. Kemudian kemarin lagi Bu, beberapa minggu yang lalu itu ada laporan dari guru pendidikan agama Islam. Jadi dia ini nggak bisa mengaji Bu, gimana mau bisa mengaji ya. Kemudian Al-Fatihah saja nggak bisa, sholat nggak bisa Bu. Saya bingung juga gitu kan. Saya sudah melakukan beberapa apa ya namanya ya, beberapa solusi yang udah saya lakukan. Yang pertama ketika itu adalah tentunya memanggil siswa itu sendiri, kemudian melakukan apa ya, chat pribadi dengan 3 siswa. Kemudian 2 siswa yang ketika liburan udah saya chat pribadi, biasa susahnya Bu. Kemudian saya pernah orang tuanya dan ternyata menghadirkan orang tuanya pun susah gitu ya. Ternyata siswa ini latar belakangnya adalah siswa broken home Bu. Jadi siswa broken home yang ibunya tidak berada di yang dia tidak berada di apa namanya ya, tidak tinggal bersama gitu ya sama ibunya, sama bapaknya, sehingga ini juga memberikan kesulitan bagi saya khususnya sebagai wali kelas gitu kan untuk apa ya, untuk berdiskusi mengenai masalah siswa saya ini gitu Bu. Jadi sampai saat ini saya juga bingung nggak tahu gimana caranya untuk memberikan solusi yang terbaik bagi siswa saya ini Bu. Oke, baik Bu. Jadi ini masalahnya adalah ke yang 1 anak tadi ya Bu ya, 1 Iya, siswa tadi yang belum menyelesaikan rapot, kemudian juga ada masalah-masalah yang lain. Oke, masalah-masalah yang lain dan seperti dia tidak bisa membaca Al-Quran, seperti itu ya Bu ya. Si anak ini 1 orang ini iya yang Bu. ini menjadi Iya. permasalahan. Oke, Dilihat dari segi tingkah laku pun ini nggak bisa apa ya namanya, bikin orang emosi Bu. Ini tingkah lakunya luar biasa dari siswa saya 1 ini. Saya juga tidak menemukan bagaimana keunikan dari siswa saya ini yang 1 ini. Seperti itu. berarti memang spesial sekali ya Bu ya. Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut membahas tentang masalah ini, yang ingin Ibu dapatkan gitu dari sesi coaching kali ini apa Bu? Saya mau siswa saya yang 1 ini berubah Bu. Berubah kemudian dia bisa mampu menggagas, kemudian dari segi sikap juga dia bisa berubah, kemudian dia juga apa ya, mungkin dari sisi bisa mengikuti semuanya seperti itu. Dari yang apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa anak ini sebenarnya permasalahannya adalah karena dia nih dari keluarga yang broken home gitu ya Bu ya. Jadi mungkin tidak Iya, mendapatkan perhatian dari orang tuanya gitu ya. iya seperti Kemudian itu. selain itu dia tinggal bersama siapa sekarang Bu?
sama neneknya. sama neneknya. Oh, neneknya Sama itu orang nenek. tuanya tidak bersama dia sama sekali gitu ya? Enggak. Tidak ada. Oh, gitu. Jadi memang tidak ada kehadiran orang tua dalam dirinya dia gitu ya. Kalau menurut Iya. Ibu kira-kira yang menjadi motivasi anak-anak ini gitu ya sehingga dia berperilaku seperti itu, adakah kira-kira yang memotivasi dirinya untuk berbuat seperti itu? Kalau dia motivasi kenapa dia ingin berbuat berapa teman-temannya gitu, Bu. Jadi apa ya, gengnya dia lah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dia ngikut Oh, jadi gitu dia kan, ikut padahal ya itu ya? ngikut. Ada ikut Seperti geng. itu. Oh, gengnya tuh yang seperti apa, Bu? Jadi gengnya itu ada, Bu, satu kelas. Memang sekitar ada kurang lebih 4 sampai 4 orang. Yang kata saya tadi awalnya yang tidak dibagi rapotnya ada 3 orang kan. Nah, itu gitu. Cuman kalau yang dua ini dia sudah apa ya, sudah menunjukkan adanya perubahan gitu. Dan saya nggak tahu kenapa yang satu, yang ini masih belum ada perubahan seperti itu. Begitu. Kalau yang dua ini kira-kira yang bikin apa temannya yang dua ini sudah ada perubahan itu apa, Bu? Apa yang membuat mereka sudah bisa berubah gitu? Mungkin kalau yang dua ini saya apa ya, menghubungi orang tuanya gitu. Saya japri orang tuanya, karena orang tuanya juga ada apa ya, ada komunikasi baik dengan saya gitu kan, menanyakan kenapa rapotnya ditahan, kemudian apa sih eh, yang harus didapatkan gitu kan. Jadi di situ saya ada komunikasi dengan orang tua gitu kan. Sedangkan yang satu ini memang nggak bisa. Kalau ke neneknya tidak bisa ya, Bu? Saya pernah nanya, memang jadi memang sulit untuk apa ya, untuk dilakukan kerjasama gitu. Iya ya, juga sudah tidak bisa me, Iya, seperti itu. jadi kayaknya kalau solusi ke jalur orang tua tidak bisa gitu ya, Bu. Geng ini tadi pengaruh negatif dari geng itu Pengaruhnya sih memang luar biasa ya. Karena saya pernah nanya gitu kan sama temen yang satunya gitu kan. Eh, Emang dia ini sering ke rumah kamu ya, katanya. Iya, Bu, dia sering ke rumah saya. Karena dia tuh loh, Bu, sering nginep di rumah saya gitu kan. Padahal udah nggak saya bolehin gitu kan. Nggak saya bolehin nginep di rumah saya, tapi dia tetap aja datang-datang terus ke rumah saya gitu. iya, mungkin Kemudian ya iya gimana, Bu? memang itu memang sepertinya apa ya, dua ini gitu ya. Yang satunya itu memang dia ngomong sering nginep di rumah saya, terus saya bilang lah sama dia gitu kan. Saya panggil secara juga dengan apa, dengan pihak BK gitu kan, guru BK-nya gitu kan, bagaimana solusi lebih lanjutnya seperti itu kan. Eh, Kalau misalkan di sekolah memang suka bener Bu, namanya itu bikin emosi kelakuannya gitu kan, cuman kadang terlihat kasihan gitu ya. Sampai terakhir kemarin saya dapat laporan dari guru 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 pendidikan agama Islam gitu ya, dia nggak bisa ngaji. Aduh, luar biasa. Sebenarnya anak ini nih maunya seperti apa gitu ya. Kadang saya merasa kasihan gitu kan. Cuma di sisi lain kadang memang merasa emosinya sangat luar biasa seperti itu. Iya, iya. Jadi memang gitu ya. Jadi ada 3 mapel yang memang menahan dia gitu kan, sampai kata guru 3 mapel itu
dia ini belum bisa saya kasih Bu, karena belum mengerjakan banyak tugas yang dia belum kerjakan gitu semester 1. Belum menyelesaikan tugas gitu ya. Dan dari apa yang sudah Ibu lakukan itu juga belum menghasilkan, belum ada titik terangnya gitu ya Perubahan. penyelesaian masalah anak ini. Oke. Ini saya pengen, kalau menurut perspektif Ibu, apa yang menyebabkan dia perilaku seperti itu? Mungkin ya karena kurangnya dekatnya gitu ya. Apa enggak, aku lupa, nggak mengerjakan PR, itu memang sangat sering sekali Bu gitu. Jadi ya ngelihat dari keseharian dia yang seperti itu, kayaknya memang yang pertama adalah dia ini kurang perhatian seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke, berarti memang anaknya ini kurang perhatian karena dia memang dari keluarga yang broken home, dengan nenek yang sudah sepuh dan sudah tidak bisa membantu dia lagi untuk hal-hal yang dia perlu untuk sekolahnya dia gitu ya. Dengan kondisi anak yang seperti ini, dengan kondisi dia di sekolah, kondisi dia di rumah, menurut Ibu menjadi solusi gitu untuk mengatasi anak? Iya. Ada beberapa, mungkin bisa sih saya melakukan beberapa hal gitu ya, sehingga membuat dia merasa apa ya, merasa ada orang yang eh, guru yang dia merasa lebih apa ya, bahasanya lebih takut sama guru ini. Mungkin jadi mungkin memang perlu kerjasama ya antara wali kelas dengan guru BK dan juga kepala sekolah, karena memang permasalahannya sudah kompleks, benar. Ya. Jadi nanti Ibu akan berkoordinasi, siapa tahu. Oke, karena ini tadi masalahnya kan seperti yang sampai dia kurang perhatian gitu ya. Mungkin yang dibutuhkan oleh anak ini adalah perhatian. Kira-kira kalau menurut Ibu apa yang akan Ibu rancang dengan guru BK gitu untuk menyelesaikan masalah bahwa anak ini butuh perhatian? Mungkin yang akan saya rancang, yang pertama yaitu saya yang pertama mungkin ini ya, saya 3 guru mata pelajaran yang apa ya, yang namanya yang bermasalah gitu kan, yang bermasalah dengan dia dengan dia ini gitu kan. Jadi mungkin saya menghubungi 3 guru mapel itu, ya gimana caranya 3 guru mapel itu memberikan sama-sama gitu, memberikan ayo bimbing dia ini supaya dia ini bisa mengerjakan tugas, karena itu nggak hanya tugas saya sebagai wali kelas gitu kan ya. Menurut saya ini juga ya kita tugas bersama. Kalau misalkan 3 mapel saya semua yang ngurus, mungkin ya saya sedikit berat gitu ya. Cuman kalau misalkan diuruskan secara bersama-sama dengan 3 guru mapel, sehingga tugasnya bisa terselesaikan dengan baik gitu kan. Kemudian untuk apa ya, mengantisipasi supaya dia ini ibaratnya lari atau kabur dari tugas, mungkin saya bisa melakukan koordinasi dengan guru BK yang baru, yang mungkin menurut dia itu lebih lebih dia lebih dia takuti lah, seperti itu Bu. Oke, betul Bu. Saya juga kira ini jalan yang terbaik lah ya, melibatkan ketiga guru tadi yang menganggap bahwa anak ini masih bermasalah. Mereka juga sebenarnya harusnya memiliki solusi bagaimana mengatasi
ketiga anak ini. Dan mungkin tidak karena memang anak ini saya lihat dia butuh perhatian gitu ya, diberi tugas dan harus ngumpul gitu ya. Tapi juga mungkin mereka bisa memberikan perhatian kepada anak ini, bahwa anak ini merasa bahwa dia diperhatikan oleh gurunya seperti itu ya. Jadi memang sepertinya apa yang sudah Ibu bayangkan tadi, mengumpulkan ketiga guru ini bersama guru BK untuk merancang bagaimana penyelesaian masalah ini, itu adalah hal yang mungkin bisa dilakukan oleh Ibu gitu ya. Oke, mungkin setelah ini apa yang akan bisa langsung Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kapan Mungkin akan yang mulai pertama, dilakukan? nah akan mulai mungkin saya nanti ketika masuk sekolah saya akan manggil anak tersebut. Saya akan manggil anak tersebut, kemudian bagaimana untuk apa ya, untuk memberikan perhatian lebih kepada dia ini gitu ya Bu ya. Mungkin selain saya juga memanggil langsung, nanti saya juga akan melalui WA ketika dia sudah sampai di rumah, sehingga memang benar-benar siswa ini sangat merasa diperhatikan seperti itu. Iya, iya. Jadi mulai besok ketika sudah masuk sekolah gitu ya Bu ya, ini Iya. anak ini akan langsung dipanggil, kemudian akan diberikan perhatian khusus gitu ya. Dan itu saya kira itu adalah solusi yang bagus yang bisa Ibu terapkan untuk mengatasi anak tersebut. Terus kalau untuk ke guru BK dan guru-guru yang tiga ini tadi seperti apa Bu? Mungkin ya kalau ke guru BK saya menceritakan apa saja sih permasalahan yang dihadapi selain belum dibaginya rapot ya, masalah tugas yang belum selesai, kemudian masalah apa ya, mengaji yang dia belum bisa, kemudian mungkin masalah tingkah laku yang ayo kita bersama-sama bekerja sama gitu dengan guru BK seperti itu. Ya. Oke Bu, jadi ini nanti berarti sudah ada ini ya Bu ya, sudah ada titik terang ya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan anak ini. Saya juga berharap bahwa perhatian yang diberikan oleh gurunya nanti akan memberikan kenyamanan buat anak ini, sehingga dia akan menyadari bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu tidak baik gitu, dan bukan menjadi jalan untuk dia memberontak karena tidak adanya perhatian seperti itu. Semoga nanti apa yang Ibu lakukan bersama guru-guru yang lain akan bisa menyelesaikan permasalahan anak ini, dan anak ini juga bisa menjadi seperti anak-anak yang lainnya gitu ya, berkembang dan Nah, berkembang di iya. sekolah ya Bu ya. Oke, Iya. gimana Bu Dewi setelah melakukan sesi coaching kita kali ini, perasaannya seperti apa? Saya mungkin merasa lebih lega aja, kemudian kayak apa ya, ya kayak misalkan ada sudah lebih lega gitu ya, karena sudah mungkin menemukan solusi gitu kan. Saya harap nanti solusi ini bisa memberikan apa ya, pencerahan lah bagi siswa tersebut bagaimana mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Oke, oke, terima gitu ya Bu Dewi ya. Semoga ini sudah mendapatkan solusi, dan Bu Dewi sudah tidak lagi merasa bingung, dan kita juga berharap bahwa apa solusi yang sudah Ibu dapatkan ini nanti akan berdampak baik juga bagi anak yang tadi diceritakan. Terima kasih Ya, Bu sudah sama-sama Bu. Terima mau kasih ya. bercerita. Ya, Semoga semoga apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat ya. iya Bu. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Oke Bu Vera, Iya Pak, sudah tadi coachingnya ya. ya sudah Pak, sudah Ya, tadi juga dilaksanakan. saya menyimak juga dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Vera dan Bu Dewi untuk coaching hari ini. Nah, sebelumnya saya juga ingin bertanya lagi Bu. Jadi Iya Pak. kira-kira nih, apa yang menjadi indikator ketercapaian daripada kegiatan coaching yang tadi Bu Vera lakukan sama Bu Dewi?
Iya. Eh, untuk indikator ketercapaiannya tadi yang jelas adalah Bu Dewi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia dapatkan seperti itu, yang dia hadapi gitu ya. Jadi tadi setelah perbincangan kami yang mungkin yang panjang gitu ya, untuk menemukan apa sih sebenarnya permasalahan dari anak yang tadi diceritakan, Bu Dewi sudah bisa menemukan apa yang akan menjadi solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Oke, jadi saya juga sudah mencatat dari pertanyaan yang pertama. Memang tadi Bu Vera sudah mengembangkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingganya si Kuci ini dapat menimbulkan atau menemukan solusinya atas masalahnya sendiri, gitu Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira ini nanti kompetensi yang mana yang yang fokus ingin Ibu kembangkan? Oke, apa namanya? Apa namanya? Mindfulness gitu ya, tentang fokus gitu ya, fokus dalam coaching itu. Karena tadi di sesi coaching ini memang ada beberapa kali agak kurang fokus gitu, sehingga agak ada yang terputus dari informasi yang disampaikan seperti itu. Dan itu yang mungkin nanti saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi kompetensi untuk lebih fokus ketika melaksanakan coaching. Oke, terima kasih Bu Vera. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk Bu Vera dan kita semuanya. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Baik, demikianlah tadi kegiatan kita hari ini, praktik coaching kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.